individu itu kan di dalamnya itu kalau kita gambarkan seperti lampu bangjo. Nah, lampu merah ini urusan makan, nutrisinya ya. Ini dipenuhi. Masuknya makan ini sering diganggu oleh gadget. Karena di dalam janin itu ada satu kabel yang sangat menentukan growth, health, dan yang terakhir recuperation. Di kamar bayi kok tiba-tiba jantungnya kok pelan. Tiba-tiba kok tercekik, sesak nafas, itu namanya asfiksi. Jadi secara agama itu kan Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Basikit. Sebab kalau air minum ini kurang, itu larinya bisa mengalami dysregulation. Salam makna segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Kembali bersama Mbah Cilik Sigit akan berdiskusi atau berbincang-bincang terkait kesehatan. Kali ini Mbah Sigit akan menyampaikan atau mengulik terkait dengan perubahan fisiologi. Jadi perkembangan dari bayi, anak, dewasa, masa tua itu tentunya ada perubahan fungsi fisiologi dari tubuh seseorang dan itu akan membawa konsekuensi-konsekuensi. Nah, nanti akan kita bicarakan itu. Kasusnya seperti apa di masyarakat? Jadi misalnya anak lahir dengan berat badan yang kurang, padahal kehamilannya cukup. Anak mungkin kecerdasannya kurang. Ya. Anak kemudian di belakang menjadi mungkin kalau bahasa masyarakat agak nakal atau bagaimana ya. Jadi itu bisa saja berkaitan dengan perkembangan di masa anak yang mungkin belum mendapatkan pengelolaan secara cukup. Nah, kemudian juga setelah dewasa masa tua, nah, karena kita ada dua titik yang mungkin kita bahas di saat ini karena waktu yang mungkin kurang cukup. Pada masa tua misalnya, orang tua itu kadang mudah terjatuh. Ya. Kemudian saat terjatuh bisa terjadi patah tulang. Nah, itu real terjadi di masyarakat. Kemudian juga misalnya terjadi kondisi-kondisi yang berkaitan dengan kardiovaskuler, juga terjadi suatu sumbatan pembuluh darah yang kakinya bengkak setelah duduk terlalu lama misalnya. Nah, ini hal-hal yang harus bisa diperhatikan untuk usia-usia yang sudah lanjut. Nah, itu adalah hal-hal yang akan kita bahas di kesempatan ini. Nah, kesempatan ini Mbah Cilik akan ditemani oleh beliau adalah seorang dokter di bidang fisiologi ya, ilmu kefaalan, faal yang akan membahas tentang perubahan-perubahan tadi yang tentunya nanti akan ada pesan-pesannya, dan beliau adalah seorang ustadz. Nah, tentunya akan banyak pesan yang disampaikan untuk membahas terkait perubahan kejiwaan yang mungkin juga terjadi di masa perkembangan ini. Baik, kita perkenalkan beliau. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Dokter. Alhamdulillah. Maaf ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebentar lagi beliau kita doakan bersama akan menjadi guru besar. Beliau mengajar di Fakultas Kedokteran FKUGM ya, FKKMK UGM ya. Nah ini Dokter Jen, mohon pencerahan ya, karena masyarakat teman-temannya Mbah Cilik ini menunggu-nunggu ini. Bagaimana apa yang akan diberikan oleh Mbah Cilik Sigit ini terkait dengan perkembangan-perkembangan yang harus dimaksimalkan selagi anak itu berkembang. Kalau sudah tua nanti bagaimana? Nah, pertama adalah kita minta tanya atau informasi yang detail perkembangan itu seperti apa dari anak sampai usia lanjut ya, monggo. Baik, terima kasih Mbah Cilik ya. Jadi sebenarnya
menarik sekali, dunia kedokteran selalu belajar dan belajar untuk menghasilkan satu generasi yang tangguh. Kita menghadapi di tahun 2045 Indonesia emas. Betul. Dan lebih-lebih ini kan kita di akhir tahun. Jadi dengan bertambahnya usia, pergantian tahun ini bertambah umur. Ya. Jadi kita harus kembali ke masa sejak di dalam kandungan ibu yang dituntut untuk senantiasa fokus sampai ada istilah cuti hamil supaya untuk mempersiapkan itu ya. Betul, semuanya secara lahir maupun batin dari gizi maupun batin ibu. Dan yang paling penting sejak bayi lahir itu yang menjadi catatan kita punya pemahaman ini preterm atau aterm. Nah kalau memang bayi itu sudah cukup umur, ini sudah alhamdulillah. Karena di dalam janin itu ada satu kabel yang sangat menentukan growth, health, dan yang terakhir recuperation atau pemulihan kalau sakit. Nah, jadi kabel inilah sebetulnya menentukan masa hidup plus kesehatannya. Itu yang kita namakan vagus nerve atau wandering nerve. Sehingga kalau bayi ini tidak cukup umur, seringkali terjadi bradikardi atau jantungnya itu kok jadi pelan ya, dan bayi itu tercekik sehingga mati. Nah, yang kita bicarakan yang hidup, Pak Simbah Cilik ini ya. Jadi kalau hidup pertama kali kita harus betul-betul bersyukur. Di dalam kabel itu sudah komplit oleh Tuhan disediakan 3 unsur ini. Dia tumbuh, dia mesti sehat, dan dia terus kalau terjadi sesuatu harus cepat pulih. Ya, itu namanya vagus nerve. Ini termasuk perkembangan ilmu kedokteran terbaru ini, Mbak Cilik. Ya. Nah, ini saat menentukan nanti kelangsungan hidup. Nah, dari kematangan nervus vagus tadi. Ya? Persis. Ya, sehingga kalau itu tidak matang, itu tadi di kamar bayi kok tiba-tiba jantungnya kok pelan, tiba-tiba kok tercekik, sesak nafas, itu namanya asfiksi dan meninggal. Nah, sekarang yang kita bicarakan yang alhamdulillah kok keluar hidup. Nah, tadi saya mendapat inspirasi dari Dr. Sigit ya. Jadi secara agama itu kan Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi kata kuncinya adalah semua kelengkapan sudah ada. Tujuannya adalah supaya ini terus berkembang, itu syukur. Jadi jangan sampai malah kembali ke asal dalam arti kata primordialnya tadi. Nah, dan yang paling menarik, pergantian tahun ini, Mbah Cilik, ya. Jadi perjalanan hidup seseorang itu kan mencapai puncak di usia 30 tahun. Kemudian turun. Nah, kalau sudah sampai usia 65 tahun, minta maaf Mas Sigit, itu seorang ahli pun sudah tidak bisa menghitung kira-kira ini performance-nya itu sudah pas atau belum ya. Nah, maka sekali lagi di masyarakat ini ada 2 golongan di dalam menyikapi usia tadi. Jadi kelompok masyarakat itu hanya dibagi menjadi 2. Jadi yang minta maaf perkembangannya bagus dan perkembangannya yang lambat. Nah, yang bagus ini tentunya rahasianya hanya ada dibagi 2 tadi. Dia itu termasuk active person atau sedentary person. Karena tadi Mbah Cilik sudah nyinggung-nyinggung duduk kok bengkak ya. Itu berarti apa? Duduk pun harus dibatasi paling lama 1 jam loh Mas Mbah Cilik. Lebih dari itu sistem kardiofasanya itu empot-empotan dan nanti akan berefek pada, minta maaf, ini kan gara-gara adrenalin itu nanti kolesterolnya naik, gulanya naik, trigliseridnya naik, dan yang paling berbahaya tadi Mbah Cilik sudah nyinggung-nyinggung ada sumbatan. Ya kenapa? Jantung yang cepat ini, Mbah Sigit, itu akan memicu trombosit aktif sehingga terjadi penggumpalan. Nah, maka minta maaf Mbak Sigit, tapi Mbak Sigit juga sudah menyinggung ada remaja yang nakal dan sebagainya. Ini menarik sekali tadi
Mbak Sigit sudah mengulik. Ini sistem kardiofasanya tidak beres. Terutama pada masa pertumbuhan. Itu namanya spurt. Ya, usia-usia ya 11 tahun sampai 20 tahun. Itu kan gampang diajak tawuran. Kadang-kadang ada apa itu yang klitik dan sebagainya. Jarang orang perhatikan sistem kardiovaskulernya loh. Itu yang kita namakan, Mbak Sigit, itu POTS. Postural ortostatik tahikardi sindrom. Jadi kalau adik-adik yang remaja itu diminta berdiri dari posisi berbaring, itu detak jantungnya seperti orang lari. Ya, sampai 120 gitu. Inilah yang gampang sekali stimulus dipancing untuk kerengan, untuk membuat kelompok-kelompok yang suka mengacau di masyarakat tadi. Ya, jadi saya senang sekali ketemu Mbah Cile kan ini. Unsur kalau kita telaah dari sisi definisi dewasa, itu kan termasuk orang yang mungkin tidak dewasa ya, walaupun mungkin umurnya bisa menjadi umurnya sudah dewasa, tetapi kejiwaannya belum dewasa. Labil. Nah itu stimulus tadi yang mungkin kita di periode, ada periode yang disebut periode emas. Persis. Nah ini umur ada yang nyebut 0 sampai 6, ada yang 2 sampai 6 mungkin ya. Tapi intinya kan mulai dari awal kehidupan sampai sekitar 6 tahun. Nah, ini mungkin di samping nutrisi adalah stimulus apa saja yang dibutuhkan ya. Persis. Ya. Jadi prinsipnya Mas Sigit ya. Individu itu kan di dalamnya itu kalau kita gambarkan seperti lampu bangjo. Itu ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Nah, lampu merah ini urusan makan, nutrisinya, ya. Ini dipenuhi. Dan insya Allah zaman sekarang ini, insya Allah mudah. Cuma, nun sewu, masuknya makan ini sering diganggu oleh gadget. Jadi gitu kalau pas disuruh makan melengos, ini lebih asik nonton gadgetnya itu video game gitu, gamenya, sehingga yang mestinya masuk jadi. Nah, terus di atasnya ini adalah lampu kuning. Ini dalam bahasa fisiologinya itu fight or flight. Jadi untuk menyerang, sehingga dia itu sering ngeyelan. Kalau di berita itu mesti menentang, negatif. Gitu. Nah, yang satu lagi ya kalau ketakutan karena sering dimarahi, gitu, sampai ngumpet dan sebagainya. Dan yang sering lupa, ini lampu hijau. Lampu hijau itu adalah untuk social engagement. Jadi syaratnya apa? Lingkungannya itu aman, Mas. Ya Mbah. Ini si Mbahnya kok kelihatan muda, jadi saya keliru Mas. Jadi ini merasa aman, sehingga anak ini close dengan lingkungan. Jadi tidak merasa terkucil, merasa dibully dan sebagainya. Dan dia bisa menangkap pesan dengan lebih baik. Ya. Persis. Jadi ini yang hijau harus ditonjolkan. Dan minta maaf, potensi kuning ini harus selalu diarahkan ke play, bermain. Itu loh, Mbah. Jadi lampu merah untuk nutrisi, lampu kuning yang sering menjadi kenakalan-kenakalan tadi, yang kadang-kadang orang tuanya juga jengkel, yang sebetulnya ini bisa dikemas dengan bermain atau play, gitu, supaya nanti hijaunya itu nyala terang sehingga dia bisa berinteraksi dengan siapapun dengan bagus. Ini yang kita namakan social engagement. Kalau mau ditingkatkan, ini namanya social bonding, ada keterikatan. Ya, jadi minta maaf Mbak Sigit, Mbak Cile, saya itu kan pernah jadi dokter juga. Itu alhamdulillah pasien yang balita itu kok close ya, dekat dengan saya. Sampai kalau saya membuat resep pun ya ikut nonton. Kenapa? Dia merasa aman. Nah, biasanya kan anak-anak di weden-weden itu disuntik Pak Dokter loh. Belum apa-apa sudah diberi ketakutan. Nah, itu. Jadi sekali lagi Mbak Cile, betapa anak-anak ini sebagai generasi yang akan terus tumbuh kembang, itu harus dibekali oleh suasana yang aman. Betul. Nah, kemudian yang di periode tua gimana? Nah, kira-kira perubahan. Periode tua itu tadi saya sampaikan, itu batasnya yang masih bisa kita optimalkan
itu hanya sampai usia 65 tahun loh. Minta maaf ya, Mbak Cilik. Selebihnya yang harus dikembangkan adalah bukan olahraga fisik lagi, tetapi adalah neural exercise. Nah, ini jadi satu istilah yang baru juga ini. Jadi kita optimalkan itu persarafan, terutama yang di leher dan kepala. Nah, itu misalnya untuk ekspresi senyum, kemudian untuk vocalization, kemudian untuk posture, ya. Posture itu artinya gerak-gerik, makanya banyak senam-senam semacam tai chi dan sebagainya. Tapi prinsipnya, Mbah Cilik, bahwa jangan biarkan orang itu duduk lebih dari 1 jam. Karena apa? Gaya gravitasi, ya ini kebetulan Mbah Cilik memberi saya minuman ya. Ini kalau saya berdirikan, dia akan ke bawah. Apa bedanya botol dengan tubuh manusia? Kalau tubuh manusia itu akan selalu berusaha mengembalikan darah yang terkumpul di bawah untuk kembali ke otak dan jantung. Maka ciri khas orang tua itu ngantuan. Kelihatannya nonton TV, padahal yang nonton malah TV-nya. Nah, jadi ini bagus sekali tadi Mbah Cilik mengulik saya ya, bahwa darah yang terkumpul di bawah ini sebetulnya harus dibantu kembali ke atas melalui gerak-gerak tubuh. Namun demikian, kebanyakan alat gerak sudah mulai terganggu. Satu-satunya harapan tinggal nafas. Nah, jadi Mbah Cilik dulu waktu belajar itu kan, kalau kita tarik nafas, darahnya itu naik ke jantung. Sehingga kalau Mbah Sigit atau Mbah Cilik jadi dokter, kok jantungnya kok jadi lain ya suaranya. Lap, dadap, lap, dadap. Ini kalau yang tidak paham dikira ada penyakit jantung ini. Padahal karena ketika kita narik nafas, tekanan dada itu kan menjadi 0 atau negatif. Sehingga darah tertarik. Jadi kita bersyukur pada Allah ya. Betapa manusia ini sebagai makhluk bayi pedal. Bi itu kan 2. Pedal itu pedis. Itu kok otaknya masih bisa bekerja dengan baik. Meskipun kadang-kadang lalen barang itu. Nah, itu. Jadi kesimpulannya apa, Mbah? Betapa otak itu hidupnya, kerjanya sangat tergantung dari yang bawah. Itu yang dinamakan bottom up. Ya, supaya nanti top down-nya bagus. Jangan dibalik ya. Kenapa orang Jepang itu kalau ketemu orang lain kan mantoknya dalam itu. Nah, maka orang Indonesia itu ya jangan kalau ketemu orang itu malah aliran darah ke otaknya kurang loh. Jadi sekali lagi bottom up itu yang kita beresi, dan itu tubuh sudah didukung oleh 5 kabel loh Mbak Sigit. 5 kabel itu kabel untuk menggerakkan rahang. Gitu. Mengapa orang yang sudah tua itu giginya ompong? Supaya lebih tekun mengunyah. Nah, ini sudah mengunyah kok. Ya. Baik. Seru ya. Ya, baik. Nanti akan kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama Mbah Cilik Sigit. Ya, kita teruskan obrolan kita. Salam makna sekar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Oke, Dokter Yaina, di masa perkembangan itu kan mungkin butuh peran-peran orang tua ya, baik untuk menguatkan nutrisinya ataupun mungkin menguatkan perkembangan jiwa anak, yang kemudian anak itu bisa mengerti terkait atau mungkin apa arti atau yang baik-baik itu seperti apa, yang kurang baik atau bahkan harus ditinggalkan atau dijauh itu yang seperti apa, yang mungkin dongeng-dongeng atau apa itu barangkali. Baik, terima kasih Mbah Cilik.
sebetulnya memang kita kenal ada istilah imitate, ya, meniru gitu. Lebih-lebih kalau kita belajar bahasa, kok anak-anak kok cepet pinter ya, padahal itu bahasa asing gitu. Itu kan meniru. Sementara kalau udah terlanjur dewasa itu banyak menggunakan logika. Dan minta maaf, masa kecil kita dulu Mbah Cilik, waktu kita membaca buku ataupun nonton film, itu kadang-kadang kita meniru tokohnya, misalnya si buta dari gua hantu. Kadang-kadang kita itu seakan-akan seperti pendekarnya, jalan ke sekolah buta sampai nuntun bawa tongkat dan sebagainya. Jadi memang betul ya, kita harus membangun lingkungan yang positif. Dan yang paling penting, Mbah Cilik, ya, bahwa hubungan antar manusia itu sebetulnya sangat ditentukan oleh kabel tadi. Itu namanya vagus smart. Sehingga kita berhubungan dengan anak-anak itu harus betul-betul dengan sepenuh hati. Jadi jangan dianggap, yalah itu usahane cah-cah cilik, bukan. Tapi kita harus engagement. Jadi kita betul-betul mendekati dengan sepenuh hati, dengan tulus ikhlas, sehingga nanti lama-lama dia akan memasukkan ke dalam alam bawah sadarnya yang nanti akan muncul dengan sendirinya. Karena mulai dari anak itu mulai kayak dihargai ya. Persis. Karena maaf ya, generasi tua itu kan akhirnya juga akan menghadapi ilahi. Yang akan melanjutkan adalah generasi-generasi yang insya Allah generasi yang lebih tangguh, lebih tanggap, dan generasi yang jauh lebih baik. Ya, jadi karena apalagi dengan kemajuan medsos sekarang ini, jangan sampai mereka meniru yang ada di YouTube, kecuali YouTube-nya Mbah Cilik ini. Ini kan educate, betul ya, mendidik ya. Sekarang ini mencari sesuatu yang bisa memberikan teladan itu ya memang perjuangan yang luar biasa. Tapi satu hal yang penting, bagaimana kita membangun komunitas yang sifatnya adalah co-regulation. Co-regulation artinya apa? Ketemunya kabel dan kabel tadi. Yang kedua, biasakanlah dengan tutur kata yang santun. Jangan mudah mengumpat. Ini minta maaf. Karena minta maaf ya, rahang ini kan paling mudah digerakkan. Nah, maka saya sering matur, janganlah kita itu meletakkan hati di lidah, tetapi letakkanlah lidah di hati. Artinya apa? Tidak semua apa yang ada di dalam benak itu harus diucapkan. Lebih-lebih, maaf, kata-kata yang kasar. Itu sangat tidak terpuji untuk anak. Jadi minta maaf ini, Mbah Cilik, saya ini terkesan sekali ketika saya masih remaja itu. Mau cari KTP, itu Pak RT-nya itu dengan belangkon seperti Mbah Cilik itu, pakai keris. Tapi menerimanya kok dengan santun, dengan kasih sayang. Ya, jadi maka sekali lagi, ingin ya Mbah Cilik, masyarakat kita ini kita bangun spiritualitas yang dalam. Yang hanya sebetulnya 3 unsur loh, 3 CS atau 3 Cs. Pertama adalah connection. Jadi antar individu itu walaupun itu anak-anak harus kita sambung dengan compassion, kasih sayang. Dan yang terakhir adalah contribution. Jadi masing-masing individu itu sedikit atau banyak pasti memberikan kontribusi bagi kita. Oke, Mbah? Iya, bagus sekali. Baik. Kemudian faktor-faktor yang perlu diberikan percontohan atau contoh bahwa itu kurang baik atau mungkin harus dimodifikasi seperti apa? Seperti apa ya? Misalnya bagaimana kita kan kita namanya di dunia yang sudah mengglobal ya. Persis. Jadi faktor-faktor dari audiovisual ya itu kemudian juga kejadian-kejadian mungkin ada demo-demo apa yang bisa orang itu kemudian terikut atau ada yang ungkapan-ungkapan di media sosial yang mungkin membahana ya.
ya kalau baik itu nggak masalah ya. Iya. Tapi kemudian kan ada beberapa yang kemudian Iya. harus diantisipasi seperti apa itu. Betul, Mbah Cilik, betapa kekhawatiran kita itu mestinya tidak perlu berlebihan, ya. Karena apa? Minta maaf, ya. Barangkali Mbah Cilik itu memahami bahwa Allah yang menciptakan manusia itu sudah menitipkan potensi. Apa yang kita namakan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi Allah itu memberikan ilham pada setiap individu, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, tinggal lingkungan itu memberikan fasilitas yang menguatkan. Ya, jadi ini kesempatan yang bagus, ada teknologi yang sangat bagus lewat medsos. Jadi saya kira akan lebih bagus kalau kita berfastabiqul khairat. Marilah kita berlomba untuk kebaikan, untuk seluruh umat. Karena apapun orang lain adalah bagian dari diri kita. Jadi saya kira marilah kita bangun semacam konsep berlomba dalam kebaikan. Jadi jangan berlomba untuk kejahatan. Ya. Nah, itu yang mudah-mudahan itu yang membuat kehidupan di bumi itu insya Allah lestari ya. Lestari dan dinamis. Dinamis. Okay. Mengasihkan. Terima kasih. Baik, oke, kita rehat sebentar, akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yainal tadi terkait dengan bagaimana di masa-masa perkembangan, masa di dalam kandungan, bagaimana harus diberikan perlakuan di masa anak-anak sampai usia 6 tahun, masa yang kita sebut periode emas, ya, di situ adalah masa yang tidak boleh ketinggalan dalam menguatkan perkembangannya, baik itu sisi perkembangan fisik maupun perkembangan psikologisnya atau kejiwaannya. Dan di masa tuanya tadi ya, bagaimana kita akan mengelola usia yang tua, tua muda, tua yang belum tua banget, sampai yang tua banget. Itu nanti seperti apa kesimpulan ataupun yang harus kita berikan dan kita kelola sebaik-baiknya. Dr. Yen, bagaimana pesan terakhir ini ya? Pesan terakhir supaya teman-teman Mbah Cilik Sigit ini lebih aware terkait ini yang ibu-ibu ini gimana mengelola anak-anaknya, kemudian yang tua bagaimana beliau bisa tetap bersemangat dan yang muda bisa mendampingi dan memberikan support sebaik-baiknya. Mau silakan. Betul Mbah Cilik, jadi menarik. Barangkali kita perlu mengenal satu istilah. Istilah yang penting dalam kehidupan adalah the past is the key for the future. Jadi barangkali Mbah Cilik ingat ya, masa kecil dulu itu kita diperkenalkan dengan ada rock umpet, ada go back to through the door, ada peta, dan sebagainya. Ini menarik sekali yang sekarang ini sudah diganti semua oleh gadget, sehingga tumbuh generasi yang ya mager gitu loh. Ya, jadi ini penting sekali karena ini menentukan masa tua. Jadi mereka yang di masa kanak-kanak itu rajin, ya bermain, lompat-lompat dan sebagainya itu nanti pengeroposan tulangnya jadi lambat. Ya, tapi kalau sejak lahir sudah didulang saja pakai gadget melengas-melengas, ini akan jadi apa? Gitu. Jadi sekali lagi tolong sebagai ibu, sebagai orang tua kadang-kadang kalau menging itu apa ya? Melarang itu kan setengah hati itu. Ya, daripada nanti anak nangis lebih baik dituruti ya, ini berbahaya sekali ya. Minta maaf, pengalaman saya itu sejak kecil itu ya pengen naik mobil ya harus buat papan kayu, nanti kita saling dorong gitu. Oh, sampai jadi dokter pun masih naik sepeda gitu. Nah, maka sekali lagi tolong diperhatikan pertumbuhan fisik ini harus betul-betul dijaga dengan banyak aktivitas ya, karena tadi kami sampaikan sejak masa kecil sampai puncaknya 30 tahun kemudian turun lagi itu hanya ada yang bedakan hanya dua loh.
aktif atau cuma diem saja, ya. Jadi minta maaf, ini nanti mempengaruhi tinggi badan, berat badan, ya, yang nanti kalau kita kombinasikan dengan umur, dengan jenis kelamin, ini memberikan konsekuensi berapa besar powernya, daya, dan itu satuannya itu watt, ya. Jadi itu nanti bisa diperhatikan. Anak-anak yang malas bergerak itu tetap tumbuh sampai usia 30 tahun. Tetapi ya minta maaf, kualitasnya jauh berbeda dengan anak-anak yang rajin berolahraga. Nah, coba tolong dicatat, Mbah Cilik, olahraga tidak asal olahraga. Karena kita ingin hasil dari olahraga adalah fit, maka sesuaikan fitnya itu. F-nya frekuensi, I-nya intensitas, kemudian T-nya adalah time, duration, ya. T terakhir adalah jenis olahraganya. Ya, jadi mulai sekarang harus betul-betul difahami. Olahraga itu tidak asal olahraga. Harus memberikan output keluaran, ya, yang bisa kita monitor loh, Mbak Cilik, itu detak jantung. Ya, jadi detak jantung yang tinggi menunjukkan malas olahraga. Maka atlet-atlet itu detak jantung istirahatnya itu hanya 30 kali loh, Mbak Cilik. Nah, tapi kalau baru duduk saja detak jantungnya sudah 100, itu insya Allah gampang capek. Ya, kalau gampang capek maka social engagement-nya jadi terganggu. Jadi suka marah-marah, suka baperan dan sebagainya. Dan satu hal yang sering kita lupa adalah konsumsi air minum loh, Mbak Sigit. Sebab kalau air minum ini kurang, itu larinya bisa mengalami dysregulation. Nah, inilah yang menjadikan pemicu anak-anak SD kesurupan. Minta maaf, Mas, remaja gampang bunuh diri. Minta maaf loh, itu pemicunya kenapa? Dysregulation. Ini jarang kita pikirkan. Ya, jadi dysregulation, kemudian dissociative state. Jadi ya minta maaf, terganggu jiwanya. Ya, kemudian nanti naik lagi menjadi cemas dan sebagainya. Mekaten, Mbak Cilik? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Sahabat Mbah Cilik, kita telah lalui perbincangan kita dengan seru ya. Kita banyak informasi yang sudah kita dapatkan, kita terima. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan ya. Jadi pertama kali adalah pada saat ibu hamil, tentunya ini adalah periode di masa kehamilan. Sangat penting kondisi ibu hamil itu jaga kesehatannya, cukupi nutrisinya, ya, makanannya. Jangan berpikiran aku kegemukan atau mau diet sehingga makannya ditahan-tahan. Jangan, ya. HB, tetapkan, pastikan bahwa hemoglobin itu cukup. Ya, standar menyatakan minimum 10,5. Kalau kurang berarti kurang. Harus bagaimana sumber-sumber yang mengandung zat besi itu harus cukup, ya. Ya. Kemudian, ada masa yang disebut hormonal karena pengaruh pertumbuhan adalah hormon juga. Itu hormon tiroksin misalnya ya untuk pertumbuhan. Jangan lupa kalau beli garam yang beryodium supaya tidak ada pertumbuhan di dalam janin tadi. Masa anak ya sangat penting. Selain nutrisi dicukupi, manfaatkan pekarangan untuk lebih efisien ya. Tidak perlu semuanya harus beli, tetapi manfaatkan pekarangan untuk bisa nanam apa saja yang bisa dimakan hasilnya ya, buah-buahan, sayur ya. Kemudian ya tinggal lauknya. Sumber-sumber vitamin juga penting ya dari buah-buahan. Di masa pertumbuhan adalah unsur-unsur yang mengandung vitamin D, vitamin E itu sangat penting. Telur adalah sumber yang bagus untuk itu ya, susu ya, itu sumber-sumber vitamin juga harus diberikan kepada anak. Stimulasi. Nah, tadi stimulasi untuk membangun sosial ya, membangun sosial supaya anak itu jangan kemudian lebih kemudian tidak ada
rasa sosial, tapi kebersamaan dengan teman-teman itu sebaiknya juga dijaga, ya, diberikan contoh-contoh, kemudian macam-macam cara, ya, misalnya dengan dongeng-dongeng yang positif, contoh-contoh dari tokoh yang mungkin dihadirkan atau diberi contoh oleh orang tuanya, tokoh apa sih, diceritakan kepada si anak sehingga unsur-unsur positif dari tokoh tadi bisa tanpa sadar bisa masuk ke diri anak, bisa masuk kebaikan yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh dan cerita-cerita yang positif. Kemudian hal itu akan bisa membawa ke depan anak itu bisa menyaring unsur-unsur negatif yang menggedor setiap anak kita, ya, dengan hal-hal negatif, maka ini bisa tersaring dengan sendirinya sehingga anak akan tumbuh dewasa dengan sesuai dengan waktunya. Karena kebanyakan keluarga kita, anak kita itu secara umur mungkin sudah dewasa, tetapi secara kejiwaan banyak yang belum dewasa. Itu mungkin kaitannya dengan peran orang tua yang mungkin tidak atau belum maksimal. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahamkan. Nah, pada orang tua, nah ini orang tua itu juga harus menjadi orang tua yang sehat, ya, orang tua yang sehat, yang selalu optimis untuk menjaga supaya tulang jangan rapuh, jangan patah tulang kalau jatuh, maka harus diantisipasi sebelum tua, ya, dengan olahraga yang teratur, ada frekuensinya berapa, ya, kemudian lamanya berapa, ya, ini sehingga nanti akan membangun. Dan setelah 30 tahun, ya, Dokter Jen tadi bilang, setelah 30 tahun itu turun pelan-pelan, ya. Kalau otot ini tidak dijaga dengan exercise, dengan olahraga, maka lama-lama kan mengisut, ya, mengisut. Tentunya kita tidak bisa terlalu tahan lama untuk suatu beban, ya. Nah, juga nanti ke hal-hal kaitannya dengan imunologi. Jadi orang akan tahan terhadap infeksi dan sebagainya, itu akan dikurangi kalau kita melakukan olahraga yang sesuai dengan anjuran-anjuran, ya. Dan kemudian ini tadi misalnya orang tua itu kan lebih memungkinkan untuk terjadi sumbatan pembuluh darah, ya. Apakah bentuknya nanti mungkin kita akan mengenal sebagai sumbatan di pembuluh vena, ya, bahkan bisa penyumbatan di pembuluh arteri. Kalau di vena ya mungkin bentuknya DVT namanya kalau mediknya, ya. Kalau pembuluh arteri ya bisa serangan stroke, serangan jantung. Lah itu harus cukup minum tadi, ya. Bahkan minum yang cukup ini tidak hanya berfungsi pada orang yang sudah tua, tapi pada saat muda pun fungsinya ternyata ada. Tidak hanya untuk metabolisme yang optimal, tapi sampai kepada mempengaruhi perkembangan kejiwaan, ya. Nah, ini tentunya jangan lupa bahwa saat makan, saat minum juga harus Bismillah, ya, tentunya, ya. Kalau ini orang Muslim, ya, tapi kalau yang lain tentunya sesuai dengan masing-masing, ya, tentunya keyakinan masing-masing. Itu sangat penting dalam membuat sesuatunya berkembang dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, sahabat Mbah Cilik, tentunya obrolan kita sampai di sini, ya. Tetap bersama Mbah Cilik Sigit dalam Hidangan Segar. Hidup bermakna, sehat dan bugar. Dan jangan lupa berikan like, share, komen, dan subscribe agar hidup kita lebih bermakna. Sampai jumpa. Salam makna segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Permata untukku. Langit telah semburat kekuningan di sebelah barat. Entah sudah berapa lama rasa jati bersimpuh di pusara seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Ya, dia sang ayah. Hembusan angin di sore itu menebarkan bisikan lirih. Ayah, rasanya aku tidak cukup bisa melayanimu.
maafkan putramu. Terima kasih Ayah, telah memberiku sesuatu yang sangat berharga. Walau itu hanya 1-2 kata, atau sesuatu tanpa kata, tetapi mengandung pesan yang mulia. Ayah, kau sangat membanggakan. Dengan langkah pelan, Rosojati meninggalkan pusara ayahnya. Di benaknya masih menggemuruh kenangan dengan ayahnya. Dia teringat pesan ayahnya, yang melarang mengenalkan nama ayahnya dengan sebutan di depannya. Cukup nama saja. Ya, Ayah Rosojati telah mengajarkan untuk rendah hati. Terkenang juga saat ayahnya menyampaikannya apa maksud seseorang saat datang ke rumahnya. Dan ayahnya menolak bantuannya, karena itu akan merugikan negara. Ya, ayahnya telah mengajarkan apa arti kejujuran, bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan. Saat Rosojati mengenang kebersamaan dengan ayahnya, mengunjungi keluarga, tanpa membedakan sedikit pun antara yang kaya dan yang miskin. Tersadar bahwa ayahnya mengajarkan untuk menghargai semua orang, tanpa memandang apa latar belakangnya. Sungguh Rosojati telah menerima permata, nasihat yang sangat mulia, baik yang melalui kata-kata sederhana maupun makna dari suatu peristiwa. Dan itu telah memberi warna diri Rosojati untuk menjadi lebih arif dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup. Ada benturan nilai, ada keinginan, ada sanjungan, juga hujatan. Ada harapan di balik keterpurukan. Itu hari-hari yang terus dihadapi Rosojati. Kadang bingar, kadang sepi. Tetap teguh jadikan masa lalu sebagai guru menggapai harapan masa depan. Godean, 9 Desember 2023. Mbah Cilik Sigit.